كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 الله. Dimuliakan Allah Ta'ala, usaha agama ini dimulai dari menghidupkan dakwah. Begitulah yang dicontohkan oleh Yang Mulia Baginda Muhammad alaihissalam. Wujudnya semua kebaikan dalam umat Islam ini, wujudnya para wali-wali, wujudnya para ulama-ulama, wujudnya para khalifah-khalifah, wujudnya masyarakat Islam yang terbaik seluruh alam, yaitu masyarakat sahabat, wujudnya kemenangan-kemenangan umat Islam, nusrah-nusrah ghaibiyah, semuanya asalnya dari dakwahnya Yang Mulia Baginda Muhammad alaihissalam. Ya, kalau dakwah ini dikerjakan, ya berarti sumber kebaikan-kebaikan itu mengalir. Kalau dakwah nggak dikerjakan, berarti bumpet. Nah, kalau sumbernya bumpet, bagaimana nanti? Semua kebaikan-kebaikan itu dimulai dengan dakwahnya Yang Mulia Baginda Muhammad SAW. Yang asalnya itu kelihatannya sederhana sekali, dari satu orang, dua orang, dimulai daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian anak muda yang masih sangat muda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketiga orang ini semuanya fikir, semuanya berkorban, semuanya bergerak. Tiba-tiba tiga orang ini telah dijadikan oleh Allah asbab bangkitnya kebaikan-kebaikan seluruh dunia sampai sekarang. Sehingga kita bisa duduk di masjid ini, barokah kerja mereka. Wujudnya pesantren-pesantren, masjid-masjid, wujudnya orang-orang Islam, wujudnya wali-wali Allah, wujudnya ulama-ulama, penulis-penulis kitab, para muhaddis, wujudnya para khalifah-khalifah, raja-raja Islam, pejuang-pejuang Diponegoro, Wali Songo, semua. Nah, udah. Semuanya dimulai dari kerja Yang Mulia Baginda Nabi SAW, diteruskan dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang asalnya cuman satu wanita Khadijah, satu orang dewasa Abu Bakar, satu pemuda yang masih baru umur 9 tahun Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ini sudah banyak ini, berapa orang ini? Dulu cuma 3 orang itu aja. Begitu juga cerita dakwah ini semula kan. Gerakan dakwah yang akhir ini, gerakannya Syekh Ilyas. Ada seorang ulama di India namanya Syekh Ashraf Ali. Syekh Ashraf Ali itu seorang ulama yang luar biasa. Beliau ini ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf, pokoknya ahli segala macam ilmu, bahkan ahli seni. Masya Allah, Syekh Ashraf Ali itu, saya pernah baca kitabnya itu, bagaimana merangkai bunga untuk temanten, itu beliau itu tulis itu, dan digambar itu, pasang bunga untuk kalungnya, untuk gelangnya. Pokoknya ajib lah namanya Syekh Ashraf Ali itu.
nulis dalam tafsir, dalam fikih, dalam hadis, dalam tasawuf, sampai cara membuat bunga, menata rumah, ditulis semua. Sehingga beliau ini di sana terkenal dengan Hakimul Ummah, orang yang bijak di kalangan umat Islam. Lah beliau ini bayan ini yang dengarkan cuman 5 orang. Tapi bayannya itu begitu panjang sekali itu. Sehingga seorang ulama lewat di tempat itu heran kepada Syekh Ashraf ini. Syekh, bayan yang dengarkan 5 orang cukup panjang sekali. Kamu jangan bilang begitu. Walaupun yang dengarkan 1 orang, kalau ngerti apa yang saya maksud ini, bisa jadi asbab perubahan seluruh dunia nanti. Boleh begitu. Dan di antara 5 orang itu adalah Syekh Ilyas, muridnya itu. Akhirnya betul, 1 orang ini jadi asbab perubahan-perubahan di mana-mana di seluruh dunia. Memang kita ini jangan meremehkan 1 orang. Kadang-kadang 1 orang itu di belakangnya jutaan orang. Semoga orang-orang yang duduk di sini ini Allah gunakan untuk kebaikan, insyaallah malaikat. Karena usaha agama ini masalahnya bukan banyak sedikitnya orang, masalahnya itu. Ini bukan adu kekuatan usaha agama itu. Usaha agama itu walaupun 1 orang nanti kalau sudah diterima oleh Allah itu sudah cukup 1 orang aja. Kemarin di Rewin itu Syekh Abdul Wahab hafizahullah itu bilang di Indonesia itu belum ada dai-nya kok. Sebetulnya kalau Indonesia itu ada dai 1 aja sudah cukup katanya. Berubah semua nanti Indonesia itu, dai 1 tok cukup. Nah, dai yang sebetulnya dai, bagaimana tidak cukup? 1, Rasulullah dulu juga 1, Abu Bakar juga 1, Syekh Ilyas juga 1, Wali Songo dulu dimulai 1, Sunan Ampel saja. Ini 1 kalau diterima oleh Allah itu jadi berjuta-juta nanti semalaikat. Maka dalam usaha agama ini senantiasa kita berdoa, ya Allah terimalah saya, ya Allah terimalah kerja saya, ya Allah terimalah kerja keluarga saya, anak cucu saya, ya Allah terimalah keluarga kerja teman-teman saya, ya Allah terimalah kami sebagaimana Engkau telah menerima para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya Allah terimalah kami sebagaimana Engkau telah menerima orang-orang yang Engkau ridhai. Begitu insyaallah. Insyaallah malaikat. Ini diterimanya itu loh yang penting itu malaikat. Pertama kali dimulai dengan dakwah. Yang kita pikir itu diterima oleh Allah. Manusia menerima tidak itu tidak penting malaikat. Manusia itu menerima tidak itu hanya ujian dari Allah. Yang penting hati kita ini bergantung pada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, udah. Orang terima, orang tidak terima itu nomor 2 malaikat. Orang terima, orang tidak terima itu Allah yang buat. Allah yang membuat mereka nerima dan Allah juga yang membuat mereka tidak nerima. Pikir kita bagaimana kita ini diterima oleh Allah. Ya, bagaimana supaya diterima oleh Allah? Istiqomah hatinya, ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong.
Husnudzon kepada Allah, husnudzon. Allah pasti akan menolong saya, akan menjaga saya. Husnudzon kepada Allah. Orang mau membela agama Allah pasti Allah akan menolongnya. Husnudzon, yakin. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Ta'alluq kepada Allah, husnudzon kepada Allah, takut kepada Allah, harus ada takut. Bukan husnudzon tok, tapi tidak takut. Allah bercerita mengenai para nabi yang ditolong oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa'awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Orang-orang kafir mengancam Nabi, mau diusir. Pokoknya kalau kamu tidak ikut agama nenek moyang, tak usir kamu dari kampung kami. Tapi Allah berfirman, Nabi saya kamu usir, kamu yang saya usir. Kamu nanti saya usir dari dunia nanti kamu. Jadi orang-orang yang mengusir para nabi akhirnya hancur. Kemudian Allah mengatakan, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pertolongan Allah yang demikian itu bagi orang yang takut sowan kepada Allah, takut ancaman Allah. Jadi orang itu kalau hatinya itu ada rasa takut, bagaimana nanti sowan saya kepada Allah, dan takut kepada ancaman Allah, maka nanti perjuangannya akan ditolong oleh Allah. Jadi semulaikan kerja agama dengan bergantung kepada Allah, dengan husnudzon kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Khawatir kalau kerja-kerja kita ini tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, sehingga bukan mendatangkan ridho Allah. Ini yang kita takut. Nah, kalau ada tawakal, bergantung pada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal bergantung pada Allah akan cukupi. Kalau ada husnudzon, ana inda dzanni abdi bi fadunu bi khaira. Orang itu kalau husnudzon terus, nanti itu akhirnya itu Allah jadikan kebaikan semuanya itu. Yang tadinya jelek-jelek Allah jadi baik. Husnudzon aja. Walaupun cemet gepeng husnudzon. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, pasti ini ada kebaikannya begitu. Kalau husnudzon nanti keburukan-keburukan tahu-tahu Allah rubah jadi kebaikan. Kemudian takut kepada Allah, kerja dengan takut, kerja dengan menangis agar Allah terima kerja kita. Kalau dakwah dengan begini, nanti Allah berkati. Dengan dakwah itu Allah akan rubah hati manusia, rubah amalan manusia. Kemudian akhirnya macam-macam barokah dunia akan datang sebelum kemuliaan yang sempurna di akhirat.